Skuad timnas Indonesia seperti kurang nyali. Kata itu layak kita sematkan untuk melihat antara Indonesia melawan Myanmar di pertandingan pertama Piala AFF 2024. Jadi dilansir dari sebuah berita yaitu CNN Indonesia. Bisa nanti kalian cek sendiri. Nanti aku buat ini gambarnya. Nah, jadi di situ diberitakan skuad hijau timnas Indonesia seperti kurang nyali. Namun ada kata namunnya, namun cerdas guys. Nah, apa alasannya kenapa bisa dibilang kurang nyali dan apa alasannya kenapa dibilang cerdas? Ini aku akan berikan alasannya guys. Jadi sebenarnya kurang nyali ini bukan berarti timnas Indonesia ini takut guys. Tidak, tetapi justru sebaliknya. Timnas Indonesia ini sekarang ditata hatinya, ditata jiwanya untuk lebih bersabar dan tidak barbar kayak Piala AFF sebelum-sebelumnya guys. Kita tahu pemain-pemain timnas Indonesia kalau udah main AFF pasti biasanya udah brutal kan, karena mengikuti culture AFF itu sendiri guys. Tetapi di pertandingan kali ini diasuh oleh Coach Sintayong dengan pemain-pemain muda. Emosi daripada pemain muda ini sudah mulai bisa dikendalikan guys. Jadi tidak seperti sebelumnya yang bisa lepas kendali. Kali ini pemain timnas justru tampil lebih adem, lebih bisa mengontrol emosi. Dan terbukti pemain timnas tidak ada satupun yang mendapatkan kartu kuning guys. Malah sebaliknya, timnas senior daripada Myanmar itu mendapatkan 3 kartu kuning. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pemain senior daripada timnas Myanmar itu belum bisa mengatur emosi mereka, mengontrol sifat kebarbaran mereka guys. Berbanding terbalik dengan pemain Indonesia yang justru padahal mereka masih muda, seharusnya mereka lah yang lebih membara ya, dalam artian lebih mudah emosi, tetapi mereka malah tidak terpancing dengan aksi kekerasan atau mungkin pertandingan yang keras yang ditampilkan oleh Myanmar kepada timnas Indonesia guys, kepada timnas muda Indonesia guys. Bayangkan, kita masih muda, padahal kalau misalnya kita berbicara tentang pengontrolan emosi, pasti anak muda lebih sulit untuk mengendalikannya. Tetapi yang kita lihat di lapangan adalah apa? Malah timnas senior daripada Myanmar yang sangat mudah terpancing emosi dan terprovokasi. Padahal timnas Indonesia tidak ada membuat provokasi guys. Itu kebayang nggak kalau misalnya timnas Indonesia kita ini dipenuhi dengan pemain-pemain senior yang dulu-dulu artinya yang mudah sekali untuk emosi, terus melakukan provokasi. Bisa jadi pertandingan antara Indonesia dan Myanmar kemarin itu akan terjadi mortal combat seperti yang diguyonkan oleh pundit-pundit atau netizen-netizen lain yang ada di Indonesia guys, kan? Nah, jadi berkaca dari pertandingan sebelumnya bisa kita lihat Indonesia meskipun menurunkan pemain muda, tetapi Indonesia berhasil meredam daripada apa kita bilang ya, serangan-serangan yang bertubi-tubi daripada Myanmar. Bahkan kita ini mendominasi dan tidak mengecewakan guys. Justru sebaliknya, pemain-pemain Myanmar yang bisa dijuluki dengan singa Burma, yaitu julukan daripada Myanmar, yang mana diturunkannya pemain senior mereka malah tidak berkutik, dan justru pemain timnas Indonesia itu tak gentar guys. Biasanya kan kalau misalnya kita bermain dengan timnas senior, kita masih muda, biasanya kita ada agak-agak nervous, agak-agak gentar gitu. Tapi kali ini Ferrari dan kawan-kawan itu nggak ada rasa gentarnya guys. Terbukti mereka meladeni permainan senior daripada Myanmar ini guys, yang bisa kita bilang menjurus kasar. Sebenarnya ada yang aneh sih dari pertandingan antara Myanmar dengan Indonesia kemarin, yaitu adalah lagi-lagi Coach Sintayong melakukan gebrakan yang di luar kendali, atau bukan di luar kendali ya, di luar ekspektasi. Bayangkan yang diturunkan sebagai starter itu bukan pemain-pemain yang kita harapkan. Yang kita pasti harapkan ya Rafael Strike langsung main, ataupun mungkin Asnawi langsung main, baru juga kita lihat kayak Ronaldo Kuate langsung main, ataupun pemain-pemain yang kita anggap ya dia yang layak untuk dijadikan starter. Tetapi Coach Sintayong lagi-lagi membuat rotasi yang membuat kita itu cukup kagum sekaligus terkejut dan membingungkan guys. Dan terbukti ya, tampil dengan susunan pemain mengejutkan di mana ada 7 debutan dimainkan dan mencadangkan Asnawi Mangkualam, Rafael Strike dan lain-lain. Dan kualitas Indonesia juga alhamdulillah untungnya tidak terdegradasi. Walaupun sebenarnya di babak pertama terdegradasi menurut aku. Kan dalam artian di babak pertama kita malah kalang kabut untuk mengantisipasi serangan-serangan daripada Myanmar.
Tapi setelah masuk mereka, terbukti pemain Indonesia lebih pede, permainan Indonesia juga makin gacor, ya kan? Ditambah lagi juga yang sangat membingungkan adalah ketika Asnawi dengan Arhan ini kayak bisa kita bilang ketukar posisinya. Asnawi di kanan, Arhan di kiri. Tetapi kemarin itu Asnawi di kiri, Arhan di kanan. Nah, ini kadang agak-agak aneh nih Coach Sintayong ini, ya kan? Oke, baru juga kita menyoroti daripada si Bambang pula. Aku ingat Pamungkas jadi ingat Bambang, ya kan? Si Doni Tri Pamungkas. Jadi Doni Tri Pamungkas kemarin itu juga keren banget. Meskipun dia pemain muda, begitu juga apa bisa kita bilang ya, pemain debutan di timnas senior, tapi dia menunjukkan kualitasnya, guys. Padahal itu bukan di posisi utamanya ya. Dia itu biasa sebagai fullback sebelah kiri, ya kan, atau wingback sebelah kiri, tetapi dia dijadikan sebagai center back oleh Coach Sintayong dengan memainkan 3 back. Tetapi lagi-lagi Pamungkas, Doni Tri Pamungkas menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang tidak salah pilih lah untuk masuk timnas senior, guys. Dan terbukti dia layak untuk menjadi man of the match di pertandingan kemarin itu, guys. Kemudian juga di sini agak aneh dengan keputusan Coach Sintayong yang memasang Arkan Kakak sebagai starter sebelumnya. Kita tahu Arkan Kakak ini belum teruji untuk di timnas senior, tetapi Coach Sintayong dengan PD-nya meletakkan Arkan Kakak karena dia yakin Arkan Kakak ini layaknya Hoki Caraka, guys. Jadi ini sama case-nya, ya kan. Jadi Hoki Caraka masih terus diberi kesempatan oleh Coach Sintayong. Kenapa? Karena dia yakin dengan terus diberi kesempatan maka akan terasah nih Hoki Caraka dan akan menunjukkan kualitasnya. Hal itu juga lah yang diterapkan oleh Coach Sintayong kepada Arkan Kakak. Arkan Kakak yang usianya masih muda, bahkan sebagai pemain termuda ya di ajang Piala AFF kali ini itu dipegang rekornya oleh Arkan Kakak, guys. Sebelumnya itu nggak salah Marcelino ya. Atau siapa lagi lupa pula aku, Marcelino, Egy Maulana Fikri juga termasuk lah di situ. Nah, jadi di sini Coach Sintayong tetap teguh untuk memasang Hoki juga dan juga dengan siapa namanya Kakak tadi ya, dan ketika melihat tidak jalan maka ditariklah Arkan Kakak dan dimasukkan Rafael Strike dan Hoki masih tetap bermain meskipun bisa kita bilang performa daripada Hoki itu belum maksimal, tetapi Coach Sintayong punya alasan. Dia yakin ya ini namanya juga masih awal pertandingan, jadi wajar, awal kompetisi. Jadi di pertandingan pertama pasti tidak akan selalu berjalan mulus dengan sesuai keinginan, guys. Nah, jadi ya dia bilang kasih tetap jam terbang karena biasanya nanti akan ada itu momentum mereka akan mendapatkan sentuhannya dan akan menjadi salah satu ujung tombak andalan, guys. Terus kalian sadar nggak wajah timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini kayaknya itu terlihat begitu positif ya. Jadi tidak ada lagi seperti unsur-unsur negatif, unsur-unsur brutalitasnya tidak ada lagi, guys, di dalam timnas Indonesia ini. Dalam artian mereka itu nampak lebih santun, lebih kalem, lebih sopan dan juga tidak meledak-meledak emosinya seperti musim-musim sebelumnya. Bahkan di saat dikasari lawan sekalipun kita tidak membalas atau bahkan sampai melakukan tindakan anarkis lah. Lihat ketika Marcelino pun dilanggar, ditendang kepalanya. Lihat pemain-pemain timnas Indonesia, mereka itu tidak melakukan tindakan tidak melakukan tindakan yang tidak sportivitas, tapi mereka berdiri kemudian menghampiri wasit kemudian memprotes. Tidak ada itu langsung datangi pemainnya, langsung adu jotos, langsung bisa kita bilang tolak-tolakan hingga menepuk-nepuk gitu, nggak ada. Justru timnas Indonesia ketika dikasari mereka tetap bermain tenang dan juga malah membalas dendamnya adalah dengan adu kualitas dan mereka langsung menunjukkan kualitas mereka, guys. Jadi ketika mereka dikasari mereka tidak langsung balas tapi mereka balas dengan sebuah performa yang bagus. Nah, ini betul-betul yang bisa kita bilang sebagai sifat kesatria dan gentleman daripada pemain timnas Indonesia, guys. Berbanding terbalik, kontras banget dengan pemain timnas kita yang di Piala AFF di beberapa tahun sebelumnya. Yang mana jika pemain Indonesia dikasari lawan, pasti keributan, pasti pecah lah. Sebagai respon manusiawi daripada timnas Indonesia di beberapa musim yang lalu, guys. Pemain Indonesia sekarang ini seperti bisa kita bilang seorang junior di sekolah. Yang mana mereka itu ketika dikasari atau mungkin dikerjai oleh seniornya, cara melawan yang dilakukan adalah dengan menunjukkan keunggulan kecerdasan intelektualitas mereka tanpa melakukan serangan melalui otot dengan otot. Tidak, guys. Jadi mereka mainkan otak luar biasa. Nah, ini sekilas
menunjukkan pemain-pemain muda Indonesia itu memang kalau sekilas ya kita lihat, ini pemain timnas Indonesia ini seperti ciut nyalinya. Tetapi tidak guys. Di satu sisi ini malah memperlihatkan mentalitas tinggi anak-anak Indonesia guys. Perlakuan kasar daripada lawan itu tidak membuat emosi pemain muda dan tidak membuat pemain kita itu terpancing. Justru sebaliknya, pemain timnas kita itu lebih mudah meredam emosinya. Ini menandakan sikap sportivitas yang dimiliki pemain-pemain muda ini sangat bagus dan harap untuk dijaga guys. Bahkan bisa kita bilang harus ditiru oleh Justin Hubner yang mana akhir-akhir ini makin panas aja kayaknya ya kan. Tapi aku agak takut-takut juga gaya santun timnas Indonesia yang muda ini ketika menghadapi Myanmar kemarin. Oke lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelawan Malaysia nanti atau mungkin ngelawan Vietnam, ini gawat juga gini. Apalagi Vietnam kita tahu lah kan, super barbar. Tapi semoga aja pemain timnas Indonesia ini tidak terpancing dan tetap konsen, tetap fokus dengan skema yang diterapkan oleh Coach Sintayong guys. Nah ini kita Coach Sintayong ketika menghadapi Laos ini juga penuh tanda tanya. Apakah dia melakukan rotasi lagi yang sangat-sangat out of the box? Nah, ini patut kita saksikan. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.